Halo, perkenalkan saya Bisa Trio, mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rencana manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru. Mulai dari jadwal perkuliahan selama 1 minggu, kegiatan sehari-hari, pembagian waktu, sampai cara mengevaluasi jadwal tersebut. Sebagai mahasiswa baru, saya menyadari bahwa mengatur waktu sangatlah penting karena kegiatan saya tidak hanya kuliah. Saya juga harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas, belajar mandiri, berorganisasi, bersosialisasi, berolahraga, tentunya istirahat. Pertama, jadwal 8 mata kuliah selama 1 minggu. Pada hari Senin sampai Jumat, saya akan mengikuti setiap mata kuliah tanpa terkecuali. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu, saya akan menggunakan waktu tersebut untuk mempelajari materi yang belum dipahami, belajar mandiri, berolahraga, serta istirahat. Kedua, rencana kegiatan saya dalam 1 hari perkuliahan. Sebagai contoh, saya mengambil jadwal pada hari Senin. Saya akan bangun pada pukul 4.30. Saya melaksanakan ibadah, mempersiapkan diri, sarapan, dan mengecek kembali berbagai tugas yang belum. Setelah itu saya berangkat ke kampus pada pukul 6.30, mengikuti kegiatan perkuliahan sampai selesai sesuai jadwal. Ketika ada waktu kosong di antara mata kuliah, saya akan memanfaatkannya untuk membaca materi, mengerjakan tugas ringan, atau istirahat. Setelah kegiatan kuliah selesai, saya akan makan siang dan istirahat sebentar. Kemudian sekitar pukul 2 sampai pukul 6, saya menggunakan untuk mengerjakan tugas atau belajar mandiri. Jika tidak ada tugas mendesak, waktu tersebut dapat digunakan untuk membaca kembali materi yang sudah dipelajari di kelas. Pada sore hari, sekitar pukul 4 sampai 5, saya akan melakukan olahraga ringan seperti jogging, berjalan kaki, atau latihan fisik. Setelah itu saya mandi dan istirahat. Pada malam hari, sekitar jam 7 sampai jam 9, saya gunakan untuk belajar mandiri atau menyelesaikan tugas yang belum selesai. Setelah itu saya memiliki waktu untuk bersantai atau melakukan kegiatan sosial. Nah, sebelum tidur, saya akan mengecek kembali jadwal untuk hari berikutnya dan menyiapkan kebutuhan kuliah serta menargetkan tidur sekitar pukul 10 sampai 11 agar mendapat waktu istirahat yang cukup. Ketiga, pembagian waktu saya. Prioritas utama saya adalah perkuliahan dan tugas. Saya berusaha menggunakan waktu 6 sampai 8 jam sehari untuk kegiatan akademik, termasuk di dalam kelas dan belajar mandiri. Untuk organisasi, saya akan membatasi kegiatan sekitar 2 sampai 4 jam dalam seminggu ya. Pada awal semester, saya tidak ingin terlalu banyak mengikuti kegiatan organisasi sebelum saya mampu beradaptasi dengan kehidupan kuliah. Untuk berolahraga, saya menargetkan sekitar 30 sampai 1 jam 3 kali dalam 1 minggu. Sementara itu, kegiatan sosial saya lakukan secara fleksibel, terutama pada waktu luang dan akhir pekan. Yang tidak kalah penting adalah istirahat. Saya akan berusaha tidur sekitar 7 sampai 8 jam setiap malam karena istirahat yang cukup akan membantu saya tetap fokus dan produktif. Keempat, cara saya mencatat dan mengatur jadwal. Untuk mencatat jadwal, saya akan menggunakan Google Calendar dan aplikasi catatan HP. Mungkin untuk sekarang hanya itu. Gak tahu kedepannya saya akan menggunakan aplikasi lain yang lebih efektif untuk menulis jadwal, seperti deadline tugas dan pembagian waktu lainnya. Saya juga memberikan pengingat beberapa jam atau 1 hari sebelum kegiatan penting di Google Calendar itu. Saya akan menggunakan prinsip prioritas, yaitu mengerjakan kegiatan yang paling penting dan memiliki deadline paling dekat terlebih dahulu.
Saya juga akan menghindari menunda tugas sampai mendekati batas pengumpulan. Jika terjadi konflik antara dua kegiatan, saya akan melihat tingkat kepentingannya terlebih dahulu. Perkuliahan dan tugas akademik akan menjadi prioritas utama. Jika kegiatan organisasi bertabrakan dengan kegiatan akademik, saya akan memilih kegiatan akademik dan mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada pihak organisasi. Jika konflik terjadi antara dua kegiatan yang sama-sama penting, saya akan mempertimbangkan deadline, manfaat kegiatan, dan kemungkinan untuk mengatur ulang jadwal. Dan yang terakhir, evaluasi setelah 2 minggu. Setelah menjalankan jadwal ini selama 2 minggu, saya akan melakukan evaluasi pastinya. Saya akan melihat apakah jadwal yang saya buat terlalu padat, apakah saya masih sering menunda tugas, apakah waktu tidur saya sudah cukup, waktu istirahat saya sudah cukup, dan pembagian waktu antara kuliah dan kegiatan lainnya sudah seimbang. Dan jika ternyata ada jadwal yang tidak efektif, saya akan melakukan penyesuaian. Misalnya, jika waktu belajar malam ternyata kurang efektif, karena sudah terlalu lelah, saya malah dapat memindahkan waktu ke sore hari. Ya, sesudah pulang kuliah mungkin. Sebaliknya, jika tugas kuliah terlalu banyak, saya akan mengurangi sementara kegiatan non-akademik. Dengan manajemen waktu ini, saya berharap dapat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta dengan lebih teratur, bertanggung jawab, dan seimbang pastinya. Bagi saya, manajemen waktu ini dengan lebih teratur. Dengan manajemen waktu ini, jika ternyata ada jadwal yang tidak efektif, saya akan melakukan penyesuaian. Misalnya, jika dengan manajemen waktu ini, saya berharap dapat menjalani kehidupan kuliah sebagai mahasiswa baru UNY dengan lebih teratur, bertanggung jawab, dan pastinya seimbang. Bagi saya, manajemen waktu bukan berarti harus memenuhi semua waktu dengan kegiatan, tetapi bagaimana menggunakan waktu secara bijak sehingga kuliah, tugas, organisasi, kegiatan sosial, dan olahraga dan istirahat tetap berjalan dengan baik dan seimbang. Sekian penjelasan mengenai rencana manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru UNY. Terima kasih.